Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, warga Jemaat GKJ Sabto Mulyo, selamat malam, salam sehat dalam salam kasih dari kami di sini. Anugerah Tuhan Yesus senantiasa kita rasakan, terbukti di malam hari ini, kita dipertemukan kembali dalam pemahaman Alkitab GKJ Sabto Mulyo. Perkenankanlah sebelum kita mulai acara pemahaman Alkitab malam hari ini, kami menyapa dulu narasumber kami. Selamat malam kepada Bapak Pendeta Dani Arianto STH. Selamat malam Bu Joko. Ya, terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Yosep. Terima kasih yang senantiasa setia mengiringi kami di dalam pemahaman Alkitab malam hari ini. Walaupun pertemuan malam hari ini secara daring atau virtual, kami tetap berharap tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam kita bersekutu dalam persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, bersama-sama kita hening sejenak, saat teduh bersama dipersilakan. Sudah cukup, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, dengarlah suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Bersama-sama akan kita buka pemahaman Alkitab malam hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kekuatan kami dan sumber hidup kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur bila malam hari ini boleh dipertemukan dengan warga Jemaat GKJ Sabto Mulyo lewat pemahaman Alkitab walaupun secara virtual. Semua karena anugerah-Mu dan cinta kasih Tuhan untuk kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesehatan hari ini. Kami bersyukur atas kekuatan hari ini. Dan kami bersyukur atas semuanya yang Tuhan curahkan untuk kami hari ini. Saat ini,
ada kerinduan di dalam hati kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan terang jalan kami di dalam kami menjalani proses kehidupan dari Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Dhani Arianto yang akan menghantarkan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mengurapi, agar apa yang disampaikan senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari Tuhan, banyak kekurangan, dosa dan pelanggaran kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam satu nama yang Maha Kasih, satu nama di dalamnya kami beroleh selamat, Tuhan Yesus yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan adalah gembala kita yang baik, senantiasa menuntun dan menjaga langkah kita apapun keadaan kita. Karena kita ini adalah milik-Nya. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto STH, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Endang Joko Suseno dan juga Bapak Yosep yang telah bersama-sama dengan kita untuk melayani di dalam pemahaman Alkitab secara online ini. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah. Salam sejahtera, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini memperhatikan dan belajar kepada firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan.
Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara pernah merasa kehilangan sesuatu yang dianggap berharga, lalu kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan menemukannya? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara pernah kehilangan uang. Mungkin pernah kehilangan handphone, emas, atau mungkin orang yang sangat dicintai atau disayangi. Mencari seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara mungkin akan dengan rela untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, demi sesuatu yang sangat berharga tersebut. Sebagai umat Tuhan, tentu kita mengerti bahwa firman Tuhan adalah sangat penting dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Tetapi faktanya, Bapak, Ibu, dan saudara, seringkali firman Tuhan menghilang dalam kehidupan umat Tuhan. Mengapa? Mungkin firman Tuhan telah tertumpuk oleh segala aktivitas kehidupan, sehingga orang sulit untuk menemukan firman Tuhan. Tetapi mungkin nanti jika keadaan sudah terdesak, keadaan menjadi genting, kita kepepet, orang baru mencari-cari firman Tuhan, yang dianggap itu mencari pertolongan yang instan. Dalam keadaan seperti itu, orang biasanya kemudian panik, gelisah, tidak tenang dalam hati maupun pikirannya. Oleh karena itu pada pemahaman Alkitab di malam hari ini, kita diajak untuk bagaimana kita belajar menempatkan firman Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belajar kepada firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Di sini dikisahkan
bagaimana pada waktu itu sering terjadi peperangan di antara bangsa-bangsa di sekitar wilayah tanah Kanaan. Peperangan tersebut disebabkan ya biasanya karena perebutan atau untuk memperluas wilayah kekuasaan, untuk mengokohkan suatu pemerintahan, suatu bangsa. Selain karena wilayah Kanaan merupakan tempat yang sangat strategis dan subur, sehingga menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa pada waktu itu. Pemerintah bangsa Filistin rupanya selalu mengamati dan mencari informasi tentang keadaan, situasi, dan kondisi bangsa Israel yang memang pada waktu itu berkuasa atas tanah Kanaan. Mereka mengincar keberadaan Daud yang telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas bangsa Israel menggantikan Saul. Sosok Daud dianggap sebagai suatu yang sentral, sebagai suatu yang kunci untuk bisa menaklukkan bangsa Israel. Karena memang pada waktu itu keberadaan suatu bangsa sangat bergantung kepada pemimpinnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada anggapan umum bahwa jika suatu bangsa bisa mengalahkan bangsa lain, maka ada kepercayaan bahwa dewa atau dewi mereka lebih hebat daripada dewa atau dewi bangsa yang mereka kalahkan. Sehingga menjadi kebiasaan umum bahwa setelah penaklukan itu terjadi, maka segera bangsa yang menang akan membawa atau menempatkan patung dewa dewi mereka di tempat atau di tanah yang baru mereka kuasai. Dan mulai sejak saat itu dewa dewi tersebut berkuasa atas tanah tersebut. Sebagai seorang pemimpin, Raja Daud memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi bangsa Israel dari ancaman bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Filistin. Rupanya Raja Daud telah mengetahui informasi tentang rencana orang Filistin yang akan menangkap Daud. Lalu apa tindakan Raja Daud? Mari kita perhatikan. Yang pertama, Raja Daud mencari kehendak Tuhan. Di tengah situasi yang membahayakan, situasi yang genting, di sini kita bisa belajar melihat bahwa Raja Daud menempatkan firman Tuhan menjadi yang utama dalam hidupnya. Raja Daud ingin mengerti maksud Tuhan. Apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi bangsa Filistin. Di sini kita diajar untuk selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7b mengatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saya ulangi lagi, 1 Petrus pasal 4 ayat 7b. "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin itu terasa berat dan menekan, kita diajar untuk bisa menguasai diri. Kita diajar untuk bisa menenangkan hati dan pikiran kita, supaya kita bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dan kepanikan, karena itu akan semakin mengacaukan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami nggih, ketika situasinya membuat takut, membuat cemas, nggih, mengkhawatirkan. Seringkali hati kita tidak tenang, pikiran kita kalut. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus bisa menguasai diri.
kita harus bisa menenangkan hati dan pikiran. Supaya kita bisa mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan untuk berdoa. Mencari kehendak-Nya. Seperti Raja Daud. Apa firman Tuhan yang harus saya lakukan? Yang kedua, Raja Daud taat kepada firman Tuhan. Raja Daud tidak melakukan lobby politik atau rencana yang lain untuk menghadapi bangsa Filistin. Meskipun itu bisa saja ia lakukan sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang raja. Tetapi di sini kita belajar bahwa Raja Daud lebih percaya. Raja Daud taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Termasuk ketika menghadapi serangan kedua yang dilancarkan oleh bangsa Filistin. Ketika Tuhan berfirman untuk melakukan cara yang berbeda untuk menghadapi bangsa Filistin, tidak langsung menyerang dari depan, tetapi harus berputar untuk menyerang dari belakang. Raja Daud pun taat kepada firman Tuhan. Ketaatan firman Tuhan menimbulkan kemenangan. Ketaatan kepada firman Tuhan menimbulkan sukacita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup kita perlu taat kepada firman Tuhan. Supaya kita merasakan kemenangan dan sukacita akan firman Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud memuliakan Tuhan dan bersaksi tentang karya Tuhan. Raja Daud menyadari bahwa kemenangan yang didapatnya bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Bukan karena strategi yang disusun Raja Daud, tetapi karena pertolongan Tuhan. Di sini pun kita diajar untuk tidak menyombongkan diri atas setiap keberhasilan yang kita raih atau kita capai. Setiap keberhasilan itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Itu harus kita akui dan harus kita sadari. Sehingga kita diajar untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan setelah merasakan semua kebaikan dan pertolongannya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu memuliakan Tuhan dalam hidup. Kita perlu belajar kepada salah satu dari ke-10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu satu dari ke-10 orang kusta itu kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Marilah kehidupan kita selalu ada ucapan syukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam pemahaman Alkitab secara online ini, kami menyatukan hati di dalam doa syafaat kami. Bapa, kami bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa setiap keberhasilan yang kami nikmati ini bukanlah semata-mata karena kemampuan manusiawi, tetapi itu karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami dimampukan untuk melalui dan mengatasi segala permasalahan kehidupan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu. Dalam saat doa ini kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan GKJ Sabtu Mulyo. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja, kiranya Tuhan berkati.
dalam setiap pekerjaan yang mereka laksanakan. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kemudahan. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan rezeki, sehingga mereka boleh menjalani pekerjaan dengan sukacita dan ucapan syukur. Bagi anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati dalam sekolahnya, sekalipun masih dilaksanakan secara daring. Berkati dan tolonglah anak-anak kami ini, supaya semakin tekun belajar, menjadi siswa-siswi, menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab di dalam studi mereka. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena usia yang telah lanjut. Kiranya Tuhan berkati dan menolong jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, zaman kasih Tuhan, sehingga iman mereka terus dikuatkan. Mereka boleh mendapatkan pengharapan. Dan berikanlah kekuatan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit ini. Bapa dalam surga, kami pun mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berkati dan tolonglah mereka Tuhan, di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam mengambil setiap kebijakan. Biarlah semuanya mendatangkan damai sejahtera, kemakmuran dan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa kami sampaikan dan juga doa-doa syafaat yang telah kita naikkan bersama di depan Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Endang Joko Suseno. Monggo. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Pendeta Dani Arianto untuk firman yang luar biasa hari ini. Ada benang merah yang patut kita resapkan, bahwa di sini kita diajar untuk tidak menyombongkan diri setiap keberhasilan yang kita capai, bahwa setiap keberhasilan itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi yang belum tentu kapan akan berakhir, kita tetap akan merasakan kasih Tuhan, kita tetap akan merasakan damai bersama Tuhan, bahkan selamat di dalam tangan Tuhan. Bila mana kita selalu mengikuti Yesus selamanya. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pemahaman Alkitab di malam hari ini sudah berakhir. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan resapkan malam hari ini menjadi kekuatan kita di dalam menjalani proses kehidupan kita hari lepas hari. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Sampai jumpa pada pemahaman Alkitab Rabu yang akan datang. Selamat malam. Selamat malam dan berkati.